Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polres Gresik sediakan layanan ambulan gratis untuk masyarakat. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi medis darurat, pengantaran pasien maupun pengantaran jenazah. Polres Gresik kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menghadirkan layanan ambulan gratis bagi warga Gresik. Program ini merupakan wujud nyata pelayanan humanis Polri kepada masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan dalam keadaan darurat. Masyarakat yang membutuhkan cukup menghubungi call center 110. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Manehu menegaskan, inisiatif tersebut lahir dari semangat kepedulian dan tanggung jawab sosial Polri terhadap kebutuhan warga. Layanan ambulans ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Polres Gresik memastikan masyarakat mendapatkan akses cepat dan mudah saat membutuhkan pertolongan medis atau pengantaran jenazah. Polres Gresik telah menyiagakan 3 unit ambulans selama 24 jam penuh setiap hari. Petugas yang bertugas pun telah dilatih untuk memberikan respon cepat dan tanggap di lapangan. Program ini bukan hanya sekedar layanan tetapi bentuk nyata kepedulian kemanusiaan. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Manehu berharap keberadaan ambulan gratis ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat citra Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Satbinmas Polres Banjarnegara menggelar pelatihan Satpam kualifikasi Gada Pratama tingkat Polda Jawa Tengah tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan untuk membekali Satpam agar mampu melaksanakan tugas pengamanan secara profesional. Salam presisi, saya Bribka Niam Susanti dari Satbinmas Polres Banjarnegara melaporkan bahwa pada saat ini Polres Banjarnegara sedang melaksanakan pelatihan Satpam kualifikasi Gada Pratama tingkat Polda Jawa Tengah tahun 2025 di Politeknik Banjarnegara. Pelatihan Satpam Gada Pratama tingkat Polda Jawa Tengah 2025 digelar di Politeknik Banjarnegara, Jawa Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Satbinmas Polres Banjarnegara dan diikuti 38 peserta. Pelatihan digelar untuk memberikan bekal yang kompeten kepada para anggota Satpam melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan dasar pengamanan yang komprehensif. Upaya ini merupakan bagian dari pembinaan untuk mencetak Satpam yang profesional, handal, dan mampu melaksanakan tugas kepolisian secara terbatas, sekaligus meningkatkan kesiapan mereka dalam memberikan pelayanan keamanan. Pelatihan Gada Pratama juga memberikan dampak positif dalam mengurangi angka pengangguran di wilayah Banjarnegara. Dengan pembekalan ini, para peserta memiliki bekal untuk siap terjun ke dunia kerja. Para peserta diharapkan dapat memiliki fisik yang prima, mental yang disiplin, serta loyalitas tinggi dalam menjalankan tugas. Pelatihan ini juga membentuk karakter profesional dalam bertugas. Selain materi kelas, peserta juga diberikan latihan teknis mengenai taktik dan teknik pengamanan di lingkungan kerja. Hal ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi situasi lapangan. Lewat pelatihan ini, Polres Banjarnegara berharap para peserta mampu menjalankan peran Satpam secara profesional dan menjadi mitra kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Metro Jaya memberikan update perkembangan penanganan pasca ledakan yang terjadi di SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, saat ini terdapat 32 korban ledakan yang masih menjalani perawatan. 1 orang terduga pelaku dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat perawatan lebih intensif dan mempermudah proses pemeriksaan. Berikut pernyataan lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Perkembangan penanganan pasca ledakan SMA 72 Jakarta Utara. Yang pertama, sampai hari ini tadi siang pukul 12.00 kami mengupdate jumlah korban yang masih dirawat ada 32. Kami sampaikan 32 orang. Terdiri dari 13 orang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 17 orang di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih,
1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya, dan 1 orang di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pasien yang kami pindahkan ke Rumah Sakit Polri tentang penanganan tim terpadu, bukan hanya dari sisi medis bukan hanya karena luka bakar, tetapi dokter bedah juga dipersiapkan. Selain itu, secara psikologis, trauma terhadap korban pasien juga kita tangani. Kita harus sama-sama menjaga, karena korban ataupun yang diduga melakukan merupakan berstatus anak, sehingga ada diatur dalam undang-undang untuk kita sama-sama menjaga privasi dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya, memudahkan juga bagi para penyidik untuk bisa mendalami informasi, karena yang bersangkutan sudah dalam kondisi sadar. Kemungkinan apabila perkembangan kondisi kesehatan semakin baik, itu akan lebih memudahkan penyidik untuk bisa meminta keterangan. Dari 7 bahan peledak tadi, yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3 yang belum. Ini secara detail, secara komprehensif nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana dan pihak Densus dan Puslapfor ya, karena itu hasil olah TKP. Dari hasil pemeriksaan awal ada wujud rasa ketidaksukaan, rasa menyampaikan tetapi tidak secara frontal, menyampaikan dengan tulisan, gambaran-gambaran. Pak Kapolri berada di Rumah Sakit Islam, menyampaikan akan mendalami keterkaitan pihak-pihak lain apabila mungkin ada yang mengajarin untuk pembuatan bom, termasuk dari jajaran media sosial. Tadi kami juga sudah menyampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya akan membangun komunikasi dan sinergi dengan komponen yang ada, dalam hal ini mungkin Komdiji, untuk kita sama-sama melihat konten-konten yang membuat yang tidak layak bagi dikonsumsi bagi anak-anak. Ini juga harus ada pembatasan. Ini harus kita pahami bersama. Jangan sampai semua informasi terbuka secara gamblang, tetapi resiko dan dampaknya sulit untuk kita mitigasi. Tim psikologis Polda Metro Jaya dan SDM Mabes Polri ini juga bekerja sama dengan seluruh komunitas psikologis untuk bisa sama-sama membenahi, bisa sama-sama mencari solusi, memulihkan psikis terhadap korban maupun calon tersangka. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.